And you heard Julio's corner saying hit him in the belly. And now Freddie Rhodes told him to go in behind the double jab and followed him with the left hand. Did it twice in a row. The second one, drop Julio. Memiliki kecepatan serta akurasi pukulan yang tepat sasaran memudahkan Manny Pacquiao untuk meruntuhkan lawannya. Sekuat dan sehebat apapun mereka, ketika melawan petinju Filipina ini, rasanya ia seperti tak berarti. feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero. And after that punch, he is totally in control. Sudah banyak petinju tangguh yang katanya sulit dikalahkan, namun mereka merasakan kekalahan saat berhadapan dengan Manny Pacquiao. But Pacquiao's body punches set up another knockdown, and Lawrence Cole says it's not. Bang di hadapan Pac-Man. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe Ruang Fighter. Di tahun 2019, saat Pacquiao sudah berusia 40 tahun, ia dihadapkan dengan petinju hebat dari Amerika yang belum tersentuh kekalahan. Ya, dialah Keith Thurman, sang pemilik sabu WBA. Keith Thurman saat itu membawa rekor 29 laga tanpa kekalahan. Melihat rekor itu, tentu banyak yang meragukan Pacquiao karena saat itu ia sudah tidak muda lagi. Thank you for coming here and to witness tomorrow a good fight. It's gonna be a good fight. Terlebih lawan kali ini cukup berat karena sebelumnya banyak para monster di kelas welter yang kalah saat berhadapan dengan Thurman. Seperti sang pemilik sabu WBC, Danny Garcia juga sudah ia kalahkan. Keith Thurman yang merasa lebih kuat dari Pac-Man, dengan angkuhnya ia di hadapan petinju Filipina itu. But you know, Pacquiao's a little fighter, you know, so it's a big fight against a little guy, you know. I mean, it's a little different, you know. Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Duel ini berlangsung di MGM Grand Garden Arena. Gentlemen, we went over the rules in the dressing room. Again, I would caution to keep this fight clean at all times. Via knockout. Keith Thurman came into this fight unbeaten. Tidak hanya sekali, Pacquiao mampu mengalahkan petinju yang belum pernah kalah. Bahkan jauh sebelumnya, ia juga pernah dihadapkan dengan petinju tangguh dari Meksiko. Ya, dialah Emmanuel Lucero. Petinju ini juga terkenal dengan agresivitasnya. Dan itu sama dengan gaya Manny Pacquiao. Sebelum melawan Pacquiao, Lucero memiliki rekor cukup manis, yakni 21 kemenangan, 12 ia raih dengan KO, dan 1 mengalami hasil draw. Duel yang terjadi pada tahun 2003 itu, Pacquiao masih berusia 24 tahun dan sudah berstatus pemilik sabu IBF di kelas bantam super. Pada saat itu, Pacquiao memang baru dikenal di kancah tinju khususnya di Amerika karena ia baru 3 kali menjalani laga di kiblatnya tinju itu. Sejak ronde pertama dimulai, Lucero yang juga terkenal dengan gaya agresifnya, ia langsung memperlihatkan di hadapan Pacquiao. In addition to not being working with Freddie, which he should have, he's been getting in a lot of trouble and not training properly, according to the report. Without help. Well, if you read between the reports, which I'm quite sure we did, I believe there's some truth to some of that. Lucero. Namun sayang, lawan kali ini juga tak kalah agresifnya, malah ia lebih agresif darinya. Hasn't made his jab effective so far. It's Below your opponent's waistline, which he's did on a few occasions. now Pacquiao straight To effective himself from down there. It's impossible to mount a counter offense when Dan Pacquiao mampu meladeni permainan agresif Lucero. Lucero increasingly defensive, hasn't thrown that many punches in the second half of the round. As we go to the Termasuk saat di ronde kedua, Lucero terus menyerang Pac-Man. Namun sekali lagi, kualitas Pacquiao masih jauh di atasnya. I'm not sure how Lucero's going to get at him effectively, Emmanuel.
Lucero was supremely confident in his discussions with us yesterday, taking advantage of a slow break at the end of that clinch to hit Lucero with a left hand over the top. Seems to... Body shot by Pacquiao and a big left hand. Again with the body. Lucero just taking the punt. Lucero won a lot of amateur fights with this style. Pacquiao's trainer, Freddie Roach, argues that his 122-pound fighter struggling to make weight. Hingga tibalah pada ronde ketiga. Di awal ronde, Lucero masih mampu bertukar pukulan. Feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero, and after that punch, Namun sayang setelah itu ia dibuat linglung oleh Pac-Man. When you saw him come out with that style in which he was bending at his waist, almost relax and be careful to his overhang. I saw in the tape his fight before. I know I can beat him knockout. Where does Manny Pacquiao go now? Do you want to fight somebody like Paulie Ayala or? First of all, I want to fight Barrera, especially Barrera and Paulie Ayala, and anytime I'm ready. Saat itu, Pacquiao langsung membidik Barrera yang akan dilawan berikutnya. Dan benar saja, setelah itu Pacquiao langsung dipertemukan dengan Barrera yang kala itu berstatus pemilik sabuk The Ring. Laga ini yang dianggap sebagai penentuan karir Pacquiao di tanah Amerika, antara redup atau semakin terang. Pada saat itu, Pacquiao berhasil dikanvaskan saat di ronde pertama. Dengan sigapnya, Pacquiao langsung bangkit. Dan sejak ronde kedua inilah, Pacquiao terus mendominasi atas Barrera. Bahkan saat di ronde ketiga, Pac-Man berhasil membalasnya. Pada saat itu, Pacquiao tak memberi peluang sedikit pun pada Barrera. Semua ronde adalah milik Pacquiao. To his right side of his head, which means he's very vulnerable for straight left. Pacquiao seemed to get the guy. Dan di ronde ke-9, ia kembali mengkanvaskan Barrera. But Pacquiao's body punches set up another knockdown, and Lawrence Cole says it's not a knockdown. Big punches from Pacquiao. Yang akhirnya di ronde ke-11, Barrera yang sudah kepayahan, akhirnya timnya memilih untuk menghentikan laga. Dari kemenangan ini, nama Pacquiao benar-benar langsung bersinar di kalangan penggemar tinju. Petinju kedua yang merasakan kekalahan pertama di tangan Pacquiao yakni Jorge Solis, petinju yang juga dari Meksiko. Memang saat itu lawan Pacquiao rata-rata dari Meksiko. Sebelum melawan Pac-Man, Solis memiliki rekor yang sangat fantastis, yakni 34 laganya tanpa kekalahan. Dan ia masuk sebagai salah satu petinju terbaik dari Meksiko di kelas bulu. Duel yang terjadi pada tahun 2007 itu, Pacquiao untuk mempertahankan sabuk WBC Internasional kelas bulu super yang keempat kalinya. Meski yang dilawan adalah petinju tangguh, namun Pacquiao semua terasa mudah. Dan benar saja, di laga ini Pacquiao mampu menyulitkan Solis. Yang akhirnya saat di ronde ke-8, Solis dibuat jatuh bangun. Dan ini adalah kekalahan pertama dalam karirnya. Dan sekali lagi, Pacquiao yang menjadi dalang rusaknya rekor manis petinju Meksiko itu.
Pada tahun 2014, saat Pacquiao sudah berusia 35 tahun dan berstatus pemilik sabu WBO di kelas welter, akhirnya ia dipertemukan dengan petinju tangguh dari Amerika yang belum tersentuh kekalahan, dialah Chris Algieri. Sebelum melawan Pacquiao, Algieri memiliki rekor manis tanpa kekalahan, yakni 20 laganya. Di laga ini, Algieri diprediksi mampu menyulitkan Pacquiao karena ia memiliki tinggi badan yang jauh dari Manny Pacquiao. Namun apa akhir ronde? Dan benar saja, Pacquiao yang berhasil keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. We go to the scorecards. Levi Martin. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble.